Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok satu, saya Salma Ajimah Tinur, dan teman saya Reika Agniwidianti. akan mempresentasikan materi mengenai ICH Q1A R2, yaitu mengenai Stability Testing of New Drug Substance and Product Q1A R2, yaitu uji stabilitas dari bahan obat dan produk obat. Uji stabilitas ini memiliki prinsip-prinsip umum, yaitu untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas bahan obat atau produk obat bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Jadi, kita dengan adanya uji stabilitas ini, kita bisa mengetahui kan ada berbagai macam bahan obat dan produk obat, sehingga ada juga berbagai faktor lingkungan. Nah, dengan adanya uji stabilitas ini, kita bisa mengetahui kualitas dari bahan obat dan produk obat di berbagai faktor ini bisa bertahan seberapa lama. Faktor lingkungannya ini seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Kedua, untuk menetapkan periode uji ulang untuk zat obat atau umur simpan untuk produk obat dan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Jadi kita bisa mengajukan untuk periode uji ulang pada zat obat sehingga bisa mengatur umur simpan dan kondisi penyimpanannya ini yang direkomendasikan, yang disesuaikan. Selanjutnya, untuk uji stabilitas ini kita akan membahas tentang bahan obat dan produk obat. Yang pertama yaitu bahan obat. Nah, pengertian maksud secara umumnya itu, bahan obat ini merupakan informasi tentang uji stabilitas dari bahan obat ini untuk memberikan informasi tentang stabilitas dari bahan obat yang merupakan bagian integral dari pendekatan sistematis untuk evaluasi stabilitas. Yang kedua, pengujian stres untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan produk degradasi yang nantinya berguna dalam menetapkan jalur degradasi dan mengembangkan serta memvalidasi prosedur analitik yang sesuai. Nah, ini tuh pengujian stres ini punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi kemungkinan produk ini degradasi. Nah, setelah itu kita bisa menetapkan jalur degradasinya dan mengembangkan serta memvalidasi yang sesuai. Kemudian, untuk uji stres ini, mencakup dari pengaruh suhu, kelembapan, oksidasi, dan fotolisis pada zat. Untuk pengaruh suhu itu terdapat dalam peningkatan 10 derajat Celcius, misalnya 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius dan lain-lain. Tapi jika di atas dari 10 derajat Celcius, maka itu termasuk ke dalam pengujian yang dipercepat. Selanjutnya untuk yang kelembapan, itu misalnya 75% RH atau lebih besar. Terus untuk pengujian juga kita harus mengevaluasi kerentanan zat obat terhadap hidrolisis di berbagai nilai pH saat berada dalam larutan atau suspensi. Jadi selain kita menguji tentang suhunya, oksidasinya, fotolisisnya, kelembapannya, kita juga harus mengevaluasi kerentanan si zat obat ini dalam keadaan hidrolisis dengan berbagai nilai pH untuk berbagai sediaan untuk larutan atau suspensi. Kemudian untuk pengujian fotostabilitas itu merupakan bagian yang penting untuk pengujian stres ini. Namun untuk kondisi standar pada pengujian fotostabilitas itu akan dijelaskan nanti dalam ICH Q1B oleh kelompok lain. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan batch. Secara umum menggunakan 3 batch utama bahan obat. Batch itu harus diproduksi dengan skala pilot minimum dan rute sintetik yang sama. Maksudnya di sini kita untuk pemilihan batch pada uji stabilitas itu menggunakan 3 batch bahan utama. Nah, pada saat batch ini diproduksinya dengan menggunakan skala pilot minimumnya itu harus sama dengan rute sintetiknya. Kemudian dengan menggunakan metode pembuatan dan prosedur yang mensimulasikan proses akhir yang akan digunakan untuk batch produksi. Jadi pada saat pembuatannya dan prosedurnya ini pada simulasi akhirnya harus pada simulasi akhir yang akan digunakannya itu harus sesuai dengan yang nantinya akan digunakan pada batch produksi, jadi pada saat produksi yang banyak. Kemudian untuk kualitas keseluruhan batch bahan obat yang ditempatkan pada studi stabilitas formal harus mewakili kualitas bahan yang akan dibuat pada skala produksi. Jadi maksudnya di sini pada saat dilakukannya uji stabilitas, bahan obatnya itu kualitasnya harus
mewakili persyaratan dari bahan obat yang nantinya akan digunakan untuk skala produksi yang dalam jumlah yang besar. Kemudian yang keempat, sistem penutupan kontainer. Studi stabilitas itu sebaiknya dilakukan pada bahan obat yang dikemas dalam sistem penutupan wadah yang sama dengan atau simulasi kemasan yang diusulkan untuk penyimpanan dan distribusi. Jadi, maksudnya di sini itu pada saat uji stabilitas kemasan atau wadahnya ini harus sama dengan yang nantinya akan digunakan untuk penyimpanan dan distribusi. Jadi harus sama. Maksudnya misalnya nih, pada saat uji stabilitas, suatu bahan obatnya ini diberikan wadah atau menggunakan wadahnya plastik. Nah, kemudian pada saat nanti dibuat dalam skala produksi, dibuat dalam jumlah yang besar sehingga nantinya untuk disimpan dan distribusikan, wadahnya itu harus sama, tetap menggunakan plastik sesuai dengan yang dilakukan uji stabilitasnya. Nah, yang kelima yaitu spesifikasinya. Spesifikasi itu yang termasuk ke dalam daftar tes, referensi ke prosedur analitis, dan kriteria penerimaan yang diusulkan itu nanti akan dibahas dalam ICH Q6A dan Q6B oleh kelompok lain. Dan selain itu juga ada spesifikasi produk degradasi dalam bahan obat juga akan dibahas oleh kelompok lain dalam Q3A. Kemudian yang kedua yaitu studi stabilitas itu harus mencakup pengujian produk atribut bahan obat yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan mungkin mempengaruhi kualitas, keamanan, dan atau kemanjuran. Jadi, untuk pada saat uji stabilitas ini dilakukan, kita tuh harus sudah mencakup uji stabilitas ini udah harus mencakup pada saat penyimpanan, pada saat, eee, pengaruh dari kualitas keamanannya, kemanjurannya, terus perubahan pada saat penyimpanan. Jadi pada saat pengujian itu kita tuh harus sudah mencakup semuanya dari perubahan selama penyimpanan, terus yang mempengaruhi kualitasnya, keamanan, dan kemanjuran. Kemudian untuk yang terakhir dari spesifikasi yaitu pengujian juga harus mencakup atribut fisik, kimia, fisik biologi, dan mikrobiologi. Yang keenam yaitu frekuensi pengujian. Untuk frekuensi pengujian itu kan terdiri dari penyimpanan dalam jangka panjang, penyimpanan yang dipercepat, dan kemudian pada kondisi penyimpanan yang di perantara. Untuk kondisi penyimpanan yang di perantara itu merupakan kondisi di mana terjadinya perubahan yang signifikan dari kondisi penyimpanan yang dipercepat, maka dari perubahan yang signifikan itu timbullah kondisi penyimpanan yang di perantara, karena akibat dari perubahan signifikan tadi. Nah, untuk yang penyimpanan jangka panjang yang diusulkan dalam 12 bulan itu, yang pertama yaitu 3 bulan setelah tahun pertama. Jadi pada tahun pertama itu 3 bulan, kemudian 6 bulan selama tahun kedua, dan kemudian setiap tahun setelahnya selama periode tes ulang yang diusulkan. Kemudian untuk kondisi penyimpanan yang dipercepat itu menggunakan 3 titik waktu, misalnya 0 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Itu untuk, studi yang kondisi penyimpanan untuk yang 6 bulan yang direkomendasikan. Kemudian untuk kondisi penyimpanan yang di perantara itu seperti yang dijelaskan tadi merupakan kondisi di mana terjadinya akibat mmm, adanya perubahan yang signifikan dari kondisi penyimpanan yang dipercepat. Minimal itu menggunakan pada kondisi penyimpanan perantara ini minimal menggunakan 4 titik waktu, yaitu, termasuk nih 4 titik waktu itu sudah termasuk dalam titik waktu awal dan akhir. Sama seperti yang tadi, yang penyimpanan yang dipercepat itu juga menggunakan 3 titik waktu, titik awal, titik akhir, namun hanya 3 titik waktu. Sedangkan untuk kondisi penyimpanan yang di perantara itu menggunakannya 4 titik waktu. 4 titik waktu itu terdiri dari 0 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Itu untuk, studinya dari 12 bulan yang direkomendasikan. Jadi dalam 12 bulan yang direkomendasikan itu, studi yang dilakukan untuk 4 titik waktu kondisi penyimpanan itu dari 0 bulan, 6 bulan, 19 dan 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, yang kemudian yang ketujuh yaitu kondisi penyimpanan. Secara umumnya bahan obat itu kan harus dievaluasi dalam kondisi penyimpanan.
yang menguji stabilitas termal, kemudian kepekaannya terhadap kelembapan. Jadi dengan adanya kondisi penyimpanan ini kan perlu nih dievaluasi, karena kita bisa mengetahui nih, kita bisa menguji stabilitas termalnya, kita bisa menguji kepekaannya terhadap kelembapannya, kemudian untuk kondisi penyimpanan dan lamanya studi yang dipilih harus cukup untuk mencakup penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan selanjutnya. Nah, di sini maksudnya kondisi penyimpanan dan lamanya studi itu maksudnya pada saat kondisi uji stabilitas kondisi penyimpanan itu kita pada saat itu tuh, sudah harus mencakup dari mulai obat itu disimpan, dikirim, kemudian untuk pada saat sudah sampai di konsumen ya. Jadi kondisi penyimpanannya tuh sudah harus mencakup dari semenjak penyimpanan sampai ke pengguna selanjutnya. Nah, untuk kondisi penyimpanan jangka panjang dipercepat itu dan jika sesuai itu untuk zat obat akan dirinci di dalam bagan-bagan yang akan ada di bawah, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sedangkan untuk kasus umum itu seperti bagian yang kolom ini yang di bawah ini, itu berlaku jika bahan obatnya itu tidak secara khusus dicakup oleh bagian selanjutnya. Kemudian kondisi penyimpanan alternatif itu dapat digunakan jika dibenarkan. Nah, berikut ini kasus umumnya. Untuk dalam kondisi jangka panjang, kondisi penyimpanannya itu dalam suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius atau kelembapannya 60% RH plus minus 5% RH atau bisa juga suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius atau kelembapannya 65% RH plus minus 5% RH. Nah, jangka waktu minimumnya itu pada saat pengirimannya 12 bulan. Terus untuk kondisi yang menengah itu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dan kelembapannya 65% RH plus minus 5% RH. Untuk jangka waktu minimumnya juga 6 bulan. Beda tadi untuk yang jangka panjang 12 bulan, sedangkan untuk yang menengah itu 6 bulan. Kemudian yang dipercepat itu kondisi penyimpanannya pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan atau kelembapannya 75% RH plus minus 5% RH dengan jangka waktu minimumnya itu 6 bulan. Nah, jadi untuk yang menengah dan yang dipercepat itu jangka waktunya sama ya, yaitu 6 bulan. Namun untuk kondisi penyimpanannya sudah pasti beda, yaitu dari sesuai yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk jangka panjang dan menengah itu terdapat not. Nah, untuk yang jangka panjang itu terserah pemohon untuk memutuskan apakah studi stabilitas jangka panjang yang dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, kelembapan 60% RH plus minus 5% RH atau 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 65% RH plus minus 5% RH. Jadi terserah yang mengajukan uji stabilitas ini mau menggunakan yang awal atau mau menggunakan yang keduanya. Untuk yang menengahnya ini, jika 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius atau kelembapannya 65% RH plus minus 5% RH itu merupakan kondisi jangka panjang, maka tidak ada kondisi antara lagi. Kemudian untuk zat obat yang ditujukan untuk penyimpanan di lemari es itu pada ini untuk yang tadi, untuk yang kasus umum terdapat waktu yang menengah, sedangkan untuk yang penyimpanan di lemari es ini hanya untuk jangka panjang dan dipercepat. Untuk jangka panjangnya, kondisi penyimpanannya itu 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius dengan jangka waktu minimumnya 12 bulan. Untuk yang dipercepat itu 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, kelembapannya 60% RH plus minus 5% RH dengan jangka waktu minimumnya 6 bulan. Dari data yang berpendingin harus dinilai sesuai dengan bagian evaluasi dari pedoman ini. Maka maksudnya dari sini itu untuk dari yang zat obat yang didinginkan, maksudnya yang dimasukkan ke dalam lemari es itu harus dinilai sesuai dengan
kolom ini dengan bagian kolom-kolom ini dengan waktu yang sudah ditetapkan pada bagian kolom itu. Tapi bisa juga dilakukan hal lain kecuali jika disebutkan secara eksplisit di bawah ini, yaitu jika perubahan signifikan terjadi antara pengujian 3 dan 6 bulan pada kondisi penyimpanan yang dipercepat. Periode pengujian ulang yang diusulkan harus didasarkan pada waktu nyata yang tersedia pada kondisi penyimpanan jangka panjang. Jadi jika ada terjadinya perubahan signifikan pada saat pengujian 3 bulan dan 6 bulan, maka pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, maka bisa dilakukan periode pengujian ulang. Tapi harus sesuai dengan data waktunya yang tersedia pada kondisi penyimpanan jangka panjang. Jadi bisa nih dilakukan pengujian ulang, tapi waktunya, datanya itu harus tetap sesuai dengan penyimpanan pada jangka panjang yang terdapat pada kolom. Untuk yang kedua, itu jika perubahan yang signifikan itu terjadi dalam pengujian 3 bulan pertama pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, maka perlu nih dilakukan diskusi untuk membahas pengaruh kunjungan dari jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label. Misalnya selama pengiriman, penanganan. Jadi maksudnya untuk jika nih terjadi perubahan yang signifikan itu pada 3 bulan pertama, pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, harus dilakukannya diskusi untuk, pengaruh nih dari kunjungan jangka pendek, di luar dari kondisi penyimpanan. Misalnya pada saat pengiriman, penanganan. Nah, untuk diskusi ini juga bisa didukung dengan pengujian lebih lanjut pada satu batch bahan obat untuk jangka waktu yang lebih pendek dari 3 bulan, tetapi dengan pengujian yang lebih sering biasanya. Tidak perlu melanjutkan pengujian bahan obat selama 6 bulan ketika perubahan yang signifikan telah terjadi dalam 3 bulan pertama. Jadi, untuk diskusi ini tuh bisa didukung ketika pengujiannya ini bisa dilanjut pada satu batch bahan obat dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi dengan menggunakan bisa didukungnya ini dengan menggunakan waktunya lebih pendek dari 3 bulan. Jadi kurang dari 3 bulan waktunya bisa dilakukannya. Dengan pengujian yang lebih sering dari biasanya. Jadi biasanya 3 kali, ini ditambah lagi jadi 4 kali, seperti itu. Kemudian ketika pada saat pada saat 3 bulan pertama itu sudah terjadi perubahan, maka tidak perlu lagi melakukan pengujian bahan obat selama 6 bulan. Jadi cukup hanya sampai 3 bulan pertama jika perubahan yang signifikan ini sudah terjadi. Kemudian untuk zat obat yang ditujukan untuk penyimpanan di freezer itu hanya terdapat pada kondisi jangka panjang yang ada di kolom ini, yaitu minus 20 derajat Celcius plus minus 5 derajat Celcius dengan jangka waktu minimumnya 12 bulan. Nah, untuk bahan obat yang disimpan di freezer itu, periode uji ulangnya harus didasarkan pada data waktu nyata yang diperoleh pada kondisi penyimpanan jangka panjang. Jadi untuk obat yang disimpan di freezer ini, periode uji ulangnya ketika akan melakukan periode uji ulang, waktunya itu harus sesuai dengan data yang ada pada kolom ini. Kemudian jika kan pada kolom ini tidak ada kondisi yang dipercepat untuk zat obat, tapi, kita tuh bisa dengan adanya jika tidak ada kondisi penyimpanan yang dipercepat untuk zat obat yang dimaksudkan untuk yang di dalam freezer, pengujian pada satu batch pada suhu tinggi, misalnya 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Jadi kan pada kolom ini tidak ada kondisi yang dipercepat, maka dengan dilakukannya pengujian pada satu batch itu dengan menggunakan suhu yang tinggi, seperti tadi 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius atau juga 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Jadi suhunya lebih tinggi ya dari kondisi yang jangka panjang. Kemudian untuk jangka waktunya, dengan dilakukan untuk mengatasi efek dari perjalanan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label yang diusulkan, misalnya selama pengiriman atau penanganan. Jadi jangka waktunya juga tetap harus dilakukan supaya kita bisa mengetahui efek dari perjalanan jangka pendeknya. Jadi misalnya
pada saat pengirimannya, efek dari pada saat pengiriman, penanganan, jadi kita bisa tahu jangka waktunya, maka perlu dilakukan jangka waktunya. Kemudian untuk zat obat yang disimpan di bawah -20 derajat Celcius itu harus ditangani kasus per kasusnya. Untuk yang kedelapan yaitu komitmen stabilitas. Pada komitmen stabilitas ini, jangka panjang yang jika data dilakukan, komitmen stabilitas ini dilakukan jika data stabilitas pada jangka panjang yang tersedia pada batch primernya itu tidak mencukupi periode uji ulang yang diusulkan, yang diberikan pada saat persetujuan, sehingga perlu dilakukan komitmen untuk dilanjutkannya uji stabilitas ini setelah mendapat persetujuan untuk menetapkan periode uji ulang secara tegas. Jadi diadakannya sebuah komitmen stabilitas ini terjadi karena adanya misalnya pada kurang menggunakan kan persyaratan secara umumnya menggunakan 3 batch primer, maka si yang melakukan uji stabilitas ini jika kurang dari 3, misalnya hanya menggunakan 2, kemudian umur simpannya tidak sesuai dengan maksudnya umur simpannya tidak pas gitu, maka perlu dilakukan komitmen agar uji stabilitasnya ini bisa tetap berjalan. Nah, kemudian salah satu komitmen yang harus dilakukan jika tidak mencakup umur simpan dan juga memenuhi batch itu terdapat 3, yaitu pertama, jika pengajuan mencakup data dari studi stabilitas pada setidaknya 3 batch produksi, sehingga dilakukannya komitmen itu bisa dilanjutkan studi ini selama periode uji ulang yang diusulkan. Kemudian yang kedua, jika pengajuan menyertakan data dari studi stabilitas pada kurang dari 3 batch produksi, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi ini melalui periode uji ulang yang diusulkan dan untuk menempatkan batch produksi tambahan dengan total setidaknya 3 pada stabilitas jangka panjang studi melalui prioritas ulang yang diusulkan. Jadi, jika yang mengajukan uji stabilitas ini kurang dari 3 batch produksi seperti yang tadi saya jelaskan, dia tidak menggunakan 3 batch produksi, maka perlu dilakukannya komitmen agar uji stabilitas ini tetap berlanjut. Nah, uji stabilitas ini dengan melakukan periode uji ulang yang telah diusulkan. Dan untuk menempatkan batch produksinya, sehingga pada saat periode uji ulang yang diusulkan ini, kita bisa menempatkan batch produksi tambahan dengan total setidaknya 3. Jadi karena tadi kurang dari 3, maka bisa ditambahkan, bisa pada uji periode ulangnya itu kita bisa menambahkan batch tambahan sehingga mencukupi 3. Untuk uji stabilitas dalam waktu jangka yang panjang. Jika pengajuan tidak menyertakan data stabilitas pada batch produksi, komitmen harus dibuat untuk menempatkan 3 batch produksi pertama pada studi stabilitas jangka panjang melalui periode uji ulang yang diusulkan. Jika jika yang mengajukan uji stabilitas ini tidak menyertakan data stabilitas pada batch produksinya, maka perlu dilakukannya komitmen agar bisa menempatkan 3 batch produksi pertamanya. Sehingga, uji stabilitas jangka panjangnya ini, bisa menempatkan 3 batch produksi ini pada saat uji stabilitas jangka panjang yang melalui periode uji ulang yang diusulkan. Kemudian yang ke-9 yaitu evaluasi. Untuk tujuan dari uji stabilitas itu untuk menetapkan berdasarkan pengujian yang minimal 3 batch bahan utama dan mengevaluasi informasi stabilitas, termasuk hasil uji fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Jadi tujuan dari uji stabilitas ini, kita bisa melakukan pengujian berdasarkan 3 batch bahan utama. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi dari hasil informasi, tingkat stabilitas yang berdasarkan dari hasil uji fisik, hasil uji kimia, hasil uji biologi, dan hasil uji mikrobiologi. Dan pada saat periode uji ulang yang berlaku untuk semua batch masa depan dari bahan obat yang diproduksi dalam keadaan serupa. Jadi pada saat periode uji ulang yang berlaku itu,
semua batch yang nantinya digunakan dari bahan obat itu yang diproduksinya itu dalam keadaan serupa. Jadi pada saat uji stabilitasnya, sehingga batch-nya juga harus sama pada saat nanti diproduksi. Kemudian untuk derajat variabilitas dari masing-masing batch mempengaruhi keyakinan bahwa batch produksi yang akan datang akan tetap berada dalam spesifikasi selama periode pengujian ulang yang ditetapkan. Kemudian evaluasi apapun itu harus mencakup tidak hanya pengujian. Jadi, untuk evaluasi itu tidak hanya menguji dari tingkat kelembapannya, suhunya, terus kemudian oksidasinya, kita juga bisa harus melakukan, mengevaluasi dari tingkat produk yang degradasi dan atribut lain yang sesuai. Kemudian untuk yang terakhir dalam bahan obat itu yaitu pernyataan atau pelabelan. Dalam pernyataan dan pelabelan itu yang harus dicantumkan dalam wadah itu ada yaitu pelabelan untuk penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan nasional regional yang relevan, yang harus didasarkan pada evaluasi kestabilan bahan obat. Pada saat untuk wadahnya kita harus mencantumkan label untuk labelnya ini harus label penyimpanannya ini kita harus sesuai dengan persyaratan dari nasional dan regional. Jadi persyaratannya harus sesuai secara nasional. Untuk, yang kedua, instruksi khusus harus disediakan terutama untuk bahan obat yang tidak tahan terhadap pembekuan, untuk instruksi khususnya ini di sini seperti kondisi ruangan, suhu ruangan. Nah, pada bahan obat ini kan ada saja nih yang obatnya rentan terhadap suhu ruangan tertentu, kondisi ruangan tertentu, maka perlu adanya pelabelan perlu adanya pelabelan pada wadah, sehingga nanti konsumen bisa menghindari adanya jika sudah ada pelabelan. Misalkan pada kondisi ruangan ini, obat ini tidak baik disimpan dalam kondisi ruangan yang bagaimana, sehingga nanti konsumen bisa menghindari. Jadi tidak akan disimpan pada kondisi ruangan yang tidak sesuai dengan obat. Begitu pula dengan suhu ruangannya. Kemudian periode pengujian ulang itu yang berasal dari informasi stabilitas. Kemudian untuk yang dicantumkan pada label wadah juga harus dengan tanggal pengujian ulang. Jadi selain dari instruksi khusus, label penyimpanan, waktu penyimpanan pada wadah, maka perlu juga pelabelan pada wadah yang mengenai tanggal pengujian ulang. Kemudian untuk produk obat itu akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rika Agniwidianti. Silakan Rika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai stabilitas uji mengenai produk obat. Secara umum, produk obat ini sendiri adalah studi stabilitas formal untuk produk obat yang harus didasarkan pada pengetahuan tentang perilaku dan sifat bahan obat dan dari studi stabilitas bahan obat dan pengalaman yang diperoleh dari studi formulasi klinis. Nah, perubahan ini sendiri dari produk obat yang mungkin terjadi pada penyimpanan dan alasan pemilihan atribut yang akan diuji dalam studi stabilitas formal yang harus dinyatakan. Jadi secara umum produk obat ini sendiri mempunyai rancangan studi yang nantinya akan diuji studi stabilitasnya secara formal dan yang harus dinyatakan. Selanjutnya terdapat pengujian fotostabilitas pada produk obat. Nah, pengujian fotostabilitas ini harus dilakukan pada setidaknya satu batch. Satu batch ini satu batch utama dalam produk obat. Nah, itu pun jika sesuai. Jadi, kondisi standar untuk pengujian fotostabilitas akan lebih jelasnya dijelaskan pada ICH Q1B. Selanjutnya yaitu pemilihan batch. Pada stabilitas uji produk obat ini sendiri secara umum sama dengan bahan obat, secara umumnya menggunakan 3 batch utama pada produk obat. Jadi primer harus dalam formulasi yang sama dan dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang sama seperti yang diusahakan untuk pemasaran. Jadi nanti terdapat aturan di mana dijelaskan nanti pada saat penutupan kontainer
Lalu dari 2 dari 3 kelompok harus sekurang-kurangnya merupakan kelompok skala pilot dan yang ketiga bisa lebih kecil. Lalu semua studi stabilitas harus dilakukan pada setiap kekuatan individu dan ukuran wadah produk obat kecuali bracketing atau matriks yang diterapkan. Jadi nanti pada pemilihan batch ini sendiri semua studi stabilitas itu harus dilakukan pada setiap kekuatan individu ataupun ukuran wadah itu sendiri yang terdapat produk obat masing-masing, kecuali terdapat bracketing atau trik yang diterapkan. Jika kemungkinan batch produk obat harus dibuat dengan menggunakan batch bahan obat yang berbeda. Lalu terdapat selanjutnya yaitu terdapat sistem penutupan kontainer, ini yang saya maksud tadi. Jadi di sini itu ada pengujian stabilitas yang harus dilakukan untuk sediaan yang dikemas dalam sistem penutupan wadah yang diusulkan oleh pemasaran. Nah, ini termasuk jika sesuai setiap kemasan sekunder dan label wadah. Jadi dalam setiap studi yang tersedia dalam sistem penutupan kontainer ini dalam produk obat yang dilakukan pada produk obat ini terdapat di luar wadah, langsungnya atau dalam wadah kemasan lainnya yang dapat membentuk bagian yang berguna dari uji stres, bentuk sediaan atau masing-masing dapat dianggap sebagai informasi pendukung. Jadi kelayakan tempat wadah dalam sistem penutup kontainer produk obat ini harus sangat diperhatikan dari luar wadahnya langsung atau di wadah itu sendiri. Karena itu salah satu uji stres dari bagian sediaan dalam produk obat itu sendiri yang dianggap sebagai informasi pendukung baik atau tidaknya produk obat itu sendiri. Lalu terdapat spesifikasi. Spesifikasi ini merupakan di mana referensi ke produk analitis dan kriteria penerimaan yang diusulkan, termasuk konsep kriteria penerimaan yang berbeda untuk spesifikasi rilis dan umur simpan. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita untuk spesifikasi ini bakalan dibahas pada ICH Q6A dan Q6B. Nah, untuk spesifikasi untuk produk degradasi dalam produk obat akan dibahas dalam Q3B nanti oleh teman kita. Lalu pada stabilitas harus mencakup pengujian atribut produk obat yang tentang terhadap bahan selama penyimpanan dan kemungkinan besar mempengaruhi kualitas, keamanan, atau kemanjuran. Jadi pada studi stabilitas ini harus mencakup pengujian atribut produk obat yang di mana kualitasnya, keamanannya, kemanjurannya itu harus dipengaruhi seberapa besar, seberapa baik selama penyimpanan dan kebaikan produk ini sendiri. Lalu pada spesifikasi pengujian obat ini sendiri, pengujian produk, maaf, itu mencakup jika sesuai terdapat atribut fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Dan adapun kandungan pengawet, misalnya antioksidan dan pengawet antimikroba. Pada spesifikasi dalam uji fungsionalitas itu terdapat misalnya untuk sistem pengiriman dosis. Lalu prosedur analitis itu harus penuhnya didasi dan menunjukkan stabilitas. Apakah dan sejauh mana replikasi harus dilakukan akan bergantung pada hasil studi validasi. Jadi terdapat beberapa kriteria penerimaan umur simpan harus berasal dari pertimbangan semua informasi stabilitas yang tersedia. Lalu terdapat batch stabilitas primer tunggal produk obat harus diuji untuk efektivitas pengawet. Nah, terdapat antimikroba. Selain kandungan pengawet antimikroba ini sendiri, pada umur simpan yang diusulkan untuk tujuan verifikasi. Jadi, jika selain kandungan pengawet, pada umur simpan ini tujuannya untuk verifikasi, sedangkan untuk kandungan pengawet, misalnya seperti tadi antioksidan, pengawet antimikroba, lalu ada fungsionalitas, misalnya yang untuk sistem pengiriman dosis, itu sepenuhnya divalidasi untuk menunjukkan stabilitasnya. Jadi
Perbedaannya jika ada selain pengawet itu dia untuk verifikasi, lalu jika, yang kandungan pengawet itu sendiri untuk divalidasi. Baik, selanjutnya yaitu frekuensi pengujian. Untuk frekuensi pengujian dalam produk obat ini sendiri, terdapat uji studi jangka panjang, di mana direkomendasikan yaitu 12 bulan. Frekuensi pengujian ini harus cukup untuk menetapkan profil stabilitas produk obat, di mana untuk produk dengan umur simpan yang diusulkan yaitu minimal 12 bulan. Lalu frekuensi pengujian pada kondisi penyimpanan jangka panjang biasanya harus setiap 3 bulan, selama tahun pertama, lalu setiap 6 bulan, selama tahun kedua, dan setiap tahun setelahnya, selama umur simpan yang diusulkan. Lalu pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, yaitu minimal 3 titik waktu, termasuk titik awal dan titik akhir, sama seperti bahan obat yang dijelaskan oleh teman kita tadi, misalnya pada bulan 0, bulan 3, dan bulan 6 bulan, dari studi 6 bulan yang direkomendasikan. Lalu terdapat penyimpanan perantara akibat dari perubahan signifikan pada kondisi penyimpanan yang dipercepat minimal 4 titik waktu. Sama juga dengan yang tadi pada uji stabilitas bahan obat, terdapat penyimpanan perantara, di mana terdapat 4 titik waktu yang direkomendasikan, misalnya pada 0 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Dan itu pun dari studi 12 bulan yang direkomendasikan. Selanjutnya, lalu di sini terdapat kondisi penyimpanan produk obat. Secara umum, produk obat itu harus dievaluasi dalam kondisi di mana penyimpanan dengan sistem pengiriman dan penggunaan selanjutnya. Lalu terdapat kondisi penyimpanan jangka panjang, di mana itu dipercepat jika sesuai untuk produk obat yang dirinci dalam bagian di bawah ini. Nanti bakal ada tabel ya di bawah. Yang pertama ini kasus umum, di mana bisa teman-teman lihat di situ ada beberapa tabel yang menerangkan mengenai dalam jangka panjang, yaitu kondisi penyimpanannya 25 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius atau 60% RH plus min 5% RH atau 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 65% RH plus kurang 5% RH, di mana jangka waktu minimumnya dicakup oleh data pada saat pengiriman 12 bulan. Nah, selanjutnya di situ ada yang menengah, itu 30 derajat Celcius dengan 6 bulan, lalu dipercepat, itu terdapat 6 bulan. Jadi, terserah pemohon untuk menentukan apakah studi stabilitas jangka panjang itu akan dilakukan pada usia berapa, lalu jika 30 derajat itu RH-nya dalam jangka panjang tidak ada kondisi antar, jadi tidak sesuai dengan harus sesuai dengan kondisinya. Jadi jika terdapat 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius atau 70% RH-nya kurang lebih 5% RH itu biasanya jangka waktu minimum yang dicakup yaitu saat minimal 6 bulan. Selanjutnya, produk obat dikemas dalam wadah kedap air. Nah, studi stabilitas untuk produk yang disimpan dalam wadah kedap air dilakukan di bawah kondisi kelembapan yang terkendali atau lingkungan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus umum tadi, maaf. Di sana di sini saya skip dulu ya untuk produk obat yang dikemas dalam wadah kedap air. Jadi secara umum tadi, jika perubahan signifikan, nah ini itu terdapat perubahan signifikan untuk produk obat yang didefinisikan, misalnya pada perubahan uji 5% dari awalnya nih, atau kegagalan untuk memenuhi kriteria penerimaan potensi saat menggunakan produk biologis atau imunologi, jadi itu masuk dari perubahan signifikan.
Nah, ada juga perubahan signifikan yang misalnya setiap produk degradasi yang melebihi kriteria penerimaannya. Jadi sesuai dengan maksud, tidak sesuai dengan jangka waktu minimumnya. Lalu ada perubahan signifikan yang mana kegagalan untuk memenuhi kriteria penerima untuk panggilan itu ada atribut fisik, uji fungsionalitas itu misalnya ya, warna, pemisahan fase, lalu ada tahan kembali, checking, kerasan, lalu ada penerimaan dosis, akuntansi. Jadi, namun beberapa perubahan dalam atribut fisik itu misalnya ada pelunakan supositoria, pelelehan kredit, dan itu terjadi pada kondisi yang dipercepat dan sesuai untuk bentuk sediaan. Nah, itu juga dapat perubahan signifikan. Lalu terdapat kegagalan memenuhi kriteria penerimaan untuk pH. Itu juga terdapat perubahan signifikan. Lalu yang terakhir yaitu tentang gagal kriteria penerimaan pelarut untuk 12 unit dosis. Jadi perubahan signifikan ini tadi dapat merubah kondisi penyimpanan yang terdapat pada kasus ini sendiri. Tidak hanya menetapkan melalui tabel yang tetapi terdapat perubahan signifikan yang harus kita ketahui juga bahwasanya perubahan sendiri dapat merubah jangka waktu minimum gitu. Ya, baik selanjutnya kita membahas tentang produk obat yang dikemas dalam wadah kedap air. Di sini studi stabilitas, sensitivitas terhadap kelembapan atau potensi kehilangan pelarut adalah penelitian untuk produk yang dikemas dalam wadah kedap air yang menjadi penghalang permanen untuk lewatnya kelembapan atau pelarut. Demikian, studi stabilitas untuk produk yang disimpan dalam wadah kedap air dapat dilakukan bawah kondisi yang terkendali atau lingkungan. Jadi produk obat yang dikemas dalam wadah kedap air ini fungsinya itu untuk menjadi penghalang permanen untuk lewatnya kelembapan air atau pelarut. Jadi dengan demikian studi stabilitas produk ini dapat disimpan dalam wadah kedap air yang dilakukan di bawah kondisi kelembapan dan yang terkendali atau lingkungan. Lalu produk obat dikemas dalam wadah semi permeable. Di sini bahwa produk obat berbahan dasar air yang disimpan dalam wadah semi permeable dapat tahan terhadap lingkungan dengan kelembapan relatif rendah. Di mana pada akhirnya itu evaluasi ini dapat dilakukan pada kondisi yang kelembapan relatif rendah seperti yang akan dibahas pada tabel di bawah ini, yang pada akhirnya harus dilanjutkan produk obat berbahan dasar air yang disimpan dalam wadah semi permeable dapat tahan terhadap lingkungan dengan kelembapan relatif rendah. Jadi kalau produk obat yang dikemas dalam wadah kedap air itu dapat juga, dan yang dilakukan pada wadah semi permeable itu juga tahan terhadap lingkungan dan kelembapan yang relatif rendah. Pendekatan lain yang sebanding dapat dikembangkan dan dilaporkan untuk produk berbasis pelarut yang tidak mengandung air. Nah, di sini terdapat tabel di mana dalam jangka panjang itu pada jangka waktu minimumnya yaitu 12 bulan, lalu saat tengah terdapat jangka waktu minimumnya yaitu 6 bulan. Ini pun terserah pemohon untuk memutuskannya apakah studi stabilitas jangka panjang ini akan dilakukan pada Celsius. Nah, jika di sini itu terdapat 25 derajat Celcius, lalu lebih 2 derajat Celcius atau 40% RH, 30 derajat Celcius kurang lebih derajat Celcius, 35% RH kurang lebih persen RH kecilnya. Nah, jika dipercepat itu 6 bulan, menengah pun 6 bulan. Itu hanya ada misi jangka panjang yang tidak ada perantara. Selanjutnya, untuk obat yang ditujukan untuk penyimpanan di lemari es. Produk obat ini juga sama seperti bahan obat, ada yang diletakkan pada penyimpanan di lemari es. Nah, jika pada jangka panjang itu yaitu 12 bulan, itu dalam kondisi penyimpanan 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius. Jika dipercepat itu 25 derajat Celcius
kurang lebih 2 derajat Celcius atau 60% RH kurang lebih persen RH. Jadi semakin besar derajat Celciusnya, maka jangka waktunya pun lebih cepat karena, eee, ke kedinginan temperaturnya lebih besar. Jadi, antara jangka panjang dan dipercepat, itu kita tinggal menyesuaikan aja kondisi penyimpanannya kita mau berapa derajat Celcius, seperti itu. Jika, produk obat dikemas dalam wadah semi permeable, itu kan informasi yang sesuai harus diberikan menilai kehilangan air berapa. Nah, data dari penyimpanan yang berpendingin itu harus dinilai sesuai bagian evaluasi dari pedoman ini tadi. Jadi jika disebutkan secara eksplisit, ada misalnya, misal nih dalam jangka panjang 20 derajat Celcius, kurang lebih 5 derajat Celcius itu 12, jadi tidak sama dengan yang 5 derajat Celcius tadi. Karena misalnya kurang dari 20 mohon maaf, kurang dari 20 derajat Celcius itu bisa juga dalam 12 bulan. Jika terjadi perubahan signifikan antara pengujian 3 dan 6 bulan tadi, ada kondisi penyimpanan yang dipercepat, maka umur simpan yang diusulkan harus didasarkan pada data waktu nyata yang tersedia dari kondisi penyimpanan jangka panjang. Jadi kita, untuk mengetahuinya berapa umur simpan yang diusulkan itu, kita harus melihat pada kondisi jangka panjang itu berapa derajat Celcius, seperti itu. Itu pun jika perubahannya signifikan, misal, terjadi pengujian 3 bulan pertama, pada kondisi penyimpanan itu dipercepat, lalu didiskusikan harus untuk mengatasi pengaruh kunjungan jangka pendek di luar kondisi. Nah, jadi penyimpanan labelnya tadi dilihat, berapa sih kondisi yang diketahui jika pada 3 bulan pertama, pada kondisi penyimpanan itu dipercepat. Nah, misalnya selama pengiriman dan penanganannya itu berapa. Jadi kita harus mengetahui berapa bulan, berapa derajat Celcius yang kita akan simpan, lalu berapa lama saat pengiriman atau penanganannya itu, waktunya bakal berapa gitu. Lalu di sisi ini dapat didukung jika sesuai dengan pengujiannya lebih lanjut pada satu batch produk obat atau jangka waktu yang lebih pendek dari 3 bulan, tetapi dengan pengujian lebih sering dari biasanya. Jadi tidak perlu melanjutkan pengujian produk hingga 6 bulan ketika perubahan signifikan terjadi dalam 3 bulan pertama. Selanjutnya itu di freezer. Nah, ini tadi, jika di freezer dalam jangka panjang itu kurang dari 20 derajat Celcius atau kurang lebih 5 derajat Celcius. Lalu itu jangka waktu minimumnya yaitu 12 bulan. Produk obat yang maksud untuk disimpan dalam freezer, umur simpan harus didasarkan data waktu nyata yang diperoleh pada kondisi penyimpanan jangka panjang. Tidak ada kondisi penyimpanan yang dipercepat untuk produk obat yang diberikan untuk disimpan di freezer, kemudian pada satu batch pada suhu misalnya 5 derajat Celcius, kurang lebih 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius. Itu untuk menghasilkan hasil yang sesuai. Nah, jangka waktu yang harus dilakukan untuk mengatasi efek dari kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label yang diusulkan. Jadi, produk obat yang ditunjukkan untuk penyimpanan di bawah kurang dari 20 derajat Celcius itu produk obat yang ditujukan untuk penyimpanan di bawahnya, yaitu harus ditangani kasus per kasus. Kasusnya seperti apa, kita harus ditanganinya dengan kasus per kasus. Selanjutnya yaitu komitmen stabilitas. Nah, komitmen stabilitasnya itu jika data stabilitas jangka panjang yang tersedia pada batch primer tidak mencakup umur SIM yang diusulkan yang diberikan pada saat persetujuan, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi stabilitas setelah persetujuan untuk menetapkan umur simpan dengan kuat. Nah, jika suatu komitmen berikut harus dibuat ketika data tidak mencakup umur simpan dan juga tidak memenuhi batch. Jadi di sini terdapat komitmen ataupun kriteria yang ada
Yang pertama yaitu jika pengajuan menyertakan data dari studi stabilitas pada setidaknya 3 batch produksi, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi jangka panjang melalui umur simpan yang diusulkan dan studi yang dipercepat selama 6 bulan. Nah, jadi jika nih misal pengajuan ini tidak menyertakan data dari stabilitas yang pada setidaknya 3 batch produksi. Nah, ini komitmen ini harus dibuat untuk melanjutkan studi jangka panjang dan umur simpan yang diusulkan. Nah, dan studi ini dipercepat selama 6 bulan. Lalu terdapat selanjutnya itu jika pengajuan mencakup data dari studi stabilitas kurang dari 3 produksi, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi jangka panjang melalui umur simpan yang diusulkan dan studi yang dipercepat selama 6 bulan. Ini dan juga untuk mendapatkan batch produksi tambahan ke total setidaknya 3 pada studi stabilitas jangka panjang melalui umur simpan diusulkan dan studi yang dipercepat selama 6 bulan. Di sini pada pengajuan mencakup dari studi stabilitas itu terdapat 3 produksi di mana komitmen itu harus dibuat untuk melanjutkan angkanya yang bercepat selama 6 bulan. Jadi untuk yang diusulkan ini studi dipercepat selama 6 bulan. Selanjutnya, jika pengajuan tidak menyertakan data stabilitas pada produksi, komitmen harus dibuat untuk menempatkan 3 produksi pertama pada stabilitas jangka panjang melalui umur simpan yang diusulkan pada studi yang dipercepat selama 6 bulan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini terdapat evaluasi produk obat ini sendiri, terdapat evaluasi. Sebelum kita ke evaluasi, ada komitmen stabilitas itu tadi. Jika pengujian antara diminta oleh produk stabilitas yang digunakan itu untuk studi tentang kelompok komit kecuali secara ilmiah yang dibenarkan. Jadi dari yang pernyataan tadi itu protokol stabilitasnya. Nah, jika pengujian perantara diminta oleh perubahan yang signifikan pada si penyimpanan dipercepat untuk batch primer, pengujian pada batch komitmen dapat dilakukan pada kondisi penyimpanan atau antara yang dipercepat. Nah, namun jika jadi perubahan signifikan pada kondisi penyimpanan yang dipercepat pada batch komitmen, pengujian pada kondisi penyimpanan antara juga harus dilakukan. Jadi pada 3 komitmen stabilitas tadi kita harus mengetahui apakah harus dilakukan atau tidak, seperti itu. Nah, pada evaluasi ini setiap evaluasi itu harus dipertimbangkan, tidak hanya uji tetapi juga produk degradasi dan atribut lainnya sesuai. Jika sesuai, perhatian harus diberikan meninjau cakupan keseimbangan massa, stabilitas yang berbeda, serta kinerja degradasi. Nah, pada evaluasi ini, pendekatan sistematis itu harus diadopsi dalam presentasi dan evaluasi informasi stabilitasnya, di mana harus mencakup jika sesuai dari hasil misalnya dari hasil uji fisik, kimia, biologi itu atribut khusus dari bentuk sedianya, misalnya laju disolusi untuk bentuk sediaan oral padat itu. Selanjutnya yaitu jika data menunjukkan menunjukkan sedikit degradasi dan sedikit variabilitas sehingga terlihat dari data bahwa simpan yang diminta akan diberikan. Biasanya analisis statistik formal tidak perlu dilakukan, memberikan pembenaran untuk kelainan itu sudah cukup. Jadi umur simpan diminta, biasanya analisis statistik formal itu tidak diperlukan karena memberikan pembenaran itu sudah cukup untuk membenarkan produk ini baik atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kan tujuan studi stabilitas ini adalah untuk menekan pengujian minimnya, misalnya 3 batch produk obat, umur simpan dan petunjuk penyimpanan label yang berlaku untuk semua batch itu produk obatnya di masa mendatang itu bakal baik dikemasnya atau dalam keadaan serupa seperti itu. Nah, derajat variabilitas batch individu itu mempengaruhi keyakinan bahwa produksi di masa mendatang akan dalam spesifikasi sama masa simpannya. Jadi, jika seperti itu tadi, jika terdapat sedikit
variasi atau sedikit kerusakan atau variabilitas, itu kita cukup membenarkan kelalaian itu pun sudah baik, sudah cukup seperti itu. Lalu terdapat catatan untuk menganalisis data atribut kualitatif yang dilakukan berupa seiring waktu ada dengan menentukan waktu di mana 95 tes kepercayaan satu sisi kurva rata berpotongan dengan kriteria penerimaan. Nah, jika analisis ini menunjukkan bahwa variabilitas to base itu kecil, kan data menjadi satu keseluruhan itu. Selanjutnya yaitu pernyataan dan pelabelan. Yang terakhir ini ya mengenai pernyataan dan pelabelan. Jadi untuk sebelumnya untuk evaluasi itu harus sebelum kita lanjut ke pernyataan untuk setiap evaluasi itu harus pertimbangan tidak hanya uji tetapi juga degradasi dan atribut lain yang sesuai. Nah, jika sesuai, perhatian harus diberikan untuk jauh kecukupan keseimbangan massa dan stabilitas yang berbeda serta kinerja degradasi. Jadi kita harus apakah produk obat ini layak atau tidak, bagaimana kekurangan. Jadi evaluasi itu sangat penting produk obat. Lalu di sini terdapat pernyataan atau pelabelan sama dengan bahan obat. Bahasanya produk obat ini pun harus ada mengenai pelabelan apakah dalam produk obat ini terdapat perhatian yang kayaknya orang tidak tahu seperti itu. Misal dalam ruangan dan suhu ruangan itu harus dihindarinya pada berapa seperti itu. Jadi ada hubungan antara pernyataan label dan stabilitas produk obat yang ditunjukkan. Lalu seperti kadaluarsa, lalu seperti dosis yang berapa, harus ditampilkan pada label wajah agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan itu. Baik, di sini mungkin presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun apapun kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada yang dipertanyakan, bertanya saja atau langsung ke dosen mampu jika kami tidak jawab. Enggak, kami terima kasih kepada teman-teman, kami terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.